Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan mengerjakan beberapa soal dengan menggunakan metode Lagrange. Nah, di sini soal yang pertama itu sebuah massa E meluncur di bidang miring tanpa gesekan dengan sudut theta. Tunjukkan dengan metode gaya kekangan bahwa gaya normalnya adalah mg cos theta. Nah, di sini penyelesaiannya itu kita mulai dulu dari pertama yaitu koordinat posisinya, di mana kita memiliki dua koordinat yaitu x dan y. Nah, x di sini adalah posisi sepanjang bidang miring. Dan Y adalah posisi tegak lurus bidang miring. Nah, di sini kita bisa menentukan energi sistemnya dengan menggunakan persamaan T sama dengan 1/2 M X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat. Di mana untuk potensial A, rumus potensialnya itu V sama dengan mg X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange yaitu L sama dengan 1/2 M X dot pangkat 2 ditambah Y dot pangkat 2 dikurang dengan mg X sin theta dikurang mg Y cos theta. Nah, fungsi kekangan di sini yaitu karena benda tidak boleh tembus ke dalam bidang, maka posisi di sumbu Y harus selalu 0. Berarti dapat kita tuliskan Fy sama dengan atau Y sama dengan 0. Nah, dengan persamaan yang bisa kita tulis yaitu D per dt untuk do L per do Y dot dikurang do L per do Y sama dengan panjang gelombang kali dF per do Y. Maka dapat dituliskan do L per do Y sama dengan MY dot kita hentar ke D per dt MY dot sama dengan MY dot. Kita bisa turunkan lagi menjadi do L per do Y sama dengan min mg cos theta. Maka hasilnya adalah do F per do Y sama dengan 1. Kita bisa mensubstitusikan persamaan ini menjadi MY dot min mg cos theta sama dengan panjang gelombang dikali dengan 1 kita hentar menjadi MY double dot cos theta sama dengan panjang gelombang. Sehingga hasil akhirnya karena benda tetap di bidang Y sama dengan 0, maka percepatannya adalah Y double dot sama dengan 0. Maka percepatannya atau hasil akhirnya itu Y double dot sama dengan 0. Sehingga menghasilkan panjang gelombang sama dengan mg cos theta. Nah, dalam mekanika Lagrangian, nilai panjang gelombang ini tetap sama dengan gaya normal. Kita lanjut lagi, nomor yang berikut yaitu 6.8 tentang manik pada tongkat. Nah, soalnya di sini adalah sebuah tongkat berputar di bidang horizontal dengan kecepatan sudut konstan W atau omega. Sebuah manik-manik massa M meluncur tanpa gesekan di tongkat tersebut. Cara kuantitas yang kekal dan jelaskan mengapa itu bukan energi total.
Nah, penyelesaiannya di sini teman-teman, dalam koordinat polar maka kita akan menggunakan variabel atau koordinat r dan theta. Tapi theta di sini berubah secara konstan sehingga menjadi theta sama dengan omega t. Maka kecepatannya adalah theta dot sama dengan omega. Di sini kita bisa menggunakan persamaan Lagrangian untuk menentukan mengapa bukan energi total. Oke, di sini kita akan mencarinya dulu menggunakan persamaan Lagrangian, yaitu L sama dengan T dikurang V. Ini persamaan dari Lagrangian, di mana energi kinetiknya dikurangi dengan energi potensial. Maka menghasilkan 1/2 M R dot pangkat 2 ditambah R pangkat 2 omega pangkat 2 dikurang 0. Nah, di sini untuk kuantitasnya kekalnya itu kita tidak mengandung variabel waktu secara eksplisit, maka integral energi atau Hamiltonian bersifat kekal. Maka persamaannya yaitu E sama dengan R dot 2L per 2R dikurang dengan L. E sama dengan R dot MR dot dikurang dengan 1/2 MR kuadrat ditambah 1/2 MR dot kuadrat omega pangkat 2. Sehingga menghasilkan persamaan E sama dengan 1/2 MR dot pangkat 2 dikurang dengan 1/2 MR omega pangkat 2. Kita lanjut lagi pada soal nomor 9 tentang mesin outward. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan atau melihat gambar yang ada di sini. Masa-masanya adalah 4M, 3M, dan M. Nah, pertanyaannya di sini yaitu, jika X dan Y adalah ketinggian, masa kiri dan kanan relatif terhadap posisi awal, tentukan momentum yang kekal. Nah, di sini teman-teman seperti soal yang sudah tadi kita bahas sebelumnya, kita bisa menggunakan koordinat posisi untuk menentukan atau menghubungkan tali. Nah, di sini ada dua variabel yang kita gunakan, yaitu X sama dengan posisi 4M dan Y adalah posisi masa M. Oke teman-teman, nah di sini koordinatnya itu Z sama dengan 3M. Menyambung dari koordinat X tadi. Maka kita bisa menentukan energi totalnya atau energi kinetik totalnya itu menjadi 1/2 4M dikali X pangkat 2 kuadrat ditambah dengan 1/2 dikali 3M untuk Z dot kuadrat ditambah 1/2 M untuk Y dot pangkat 2. Nah, kita mensubstitusikan koordinat Z sama dengan min X pangkat 2 ditambah X dot ditambah Y dot sama dengan menghasilkan energi totalnya, kinetik totalnya itu T sama dengan 2M X dot pangkat 2 ditambah 3/2M ditambah X dot ditambah Y dot untuk ditambah X pangkat 2 untuk 1/2 M Y pangkat 2. Sehingga kita bisa memasukkan atau kita juga bisa mencari energi potensialnya, yaitu V sama dengan 4M GX ditambah 3M untuk GZ ditambah M untuk ditambah GY. Maka hasilnya adalah V sama dengan 4M GX ditambah 3MG dikali dengan min X min Y ditambah MGY menghasilkan V sama dengan 4MGX dikurang 3MGX dikurang 3MGY ditambah MGY, maka menghasilkan MGX dikurang 2MGY. Sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan ini atau untuk membuktikan persamaan ini, kita bisa menggunakan atau menyusun Lagrangian dengan persamaan T sama L sama dengan T dikurang V. Maka L sama dengan 2 MX dot kuadrat ditambah 3/2
M untuk X dot ditambah Y dot 2 plus 1/2 MY dot kuadrat dikurang dengan MGX dikurang 2 MGY. Maka kita akan mencari momentum yang kekal. Nah, di sini teorema Noether menyatakan jika Lagrangian tidak berubah terhadap suatu pergeseran koordinat, maka ada momentum yang kekal. Mari kita lihat perubahan potensial dari V sama dengan MG X dikurang 2Y. Nah, jika kita melakukan pergeseran virtual sedemikian rupa sehingga delta V sama dengan 0, maka kita bisa menuliskan delta X delta X dikurang 2Y sama dengan 0. Sehingga kita bisa hentar ke do X dikurang 2 delta Y sama dengan 0. Kita hentar lagi sehingga hasilnya menjadi do X sama dengan 2 delta Y. Ini artinya jika massa 4M bergeser sejauh 2 unit dan massa M bergeser sejauh 1 unit secara bersamaan, maka energi potensial sistem tidak berubah. Simetri. Ini menghasilkan momentum yang kekal, sehingga bentuk momentum kekalnya yaitu P sama dengan do L per do Q dot. Ini menunjukkan arah pergeseran. Nah, dalam kasus ini momentum total yang berkaitan dengan arah pergeseran tersebut adalah P sama dengan do L per do X kali 2 ditambah dengan do L per do Y. Sehingga turunannya adalah do L per do X dot sama dengan 4M X dot ditambah 3M X dot ditambah Y. Jadi do L per do Y dot sama dengan 3M X dot ditambah Y dot ditambah MY dot. Maka momentum yang kekal itu kita dapat tuliskan sebagai P sama dengan 2 dikali dengan 4MX dot ditambah 3MX ditambah 3MY dot ditambah dengan 3MX dot ditambah 3MY dot ditambah MY dot. Maka hasilnya adalah momentum sama dengan 14 MX dot ditambah 6MY dot ditambah 3MX dot ditambah 4MY dot. Maka hasilnya adalah momentum kekalnya yaitu P sama dengan 17 MX dot ditambah 10 MY dot. Jadi baik teman-teman, di sini kita akan lanjut lagi pada soal yang berikut yaitu tentang lingkaran dan katrol. Ini soal 6.10. Nah, di sini soalnya yaitu benda M pada lingkaran jari-jari R terhubung tali ke massa M yang tergantung vertikal melewati katrol. Tentukan persamaan gerak, theta, dan frekuensi osilasi kecilnya. Teman-teman bisa melihat gambarnya dan juga soalnya. Nah, di sini kita dapat menentukan energi kinetiknya yaitu menggunakan kecepatan M1 sama dengan R theta dot. Maka energi kinetik untuk massa 1 adalah 1/2 mR pangkat 2 theta dot pangkat 2. Sehingga untuk
kecepatan massa satunya yaitu M1 sama dengan Vm sama dengan R theta dot. Nah, kita dapat menentukan energi kinetiknya yaitu T sama dengan 1/2 mR pangkat 2 untuk theta dot pangkat 2 ditambah 1/2 mR pangkat 2 untuk theta dot pangkat 2 sama dengan 1/2 M ditambah M kecil, M besar ditambah M kecil dipangkatkan 2 dengan theta dot pangkat 2. Sehingga kita juga menentukan energi potensialnya yaitu V sama dengan min mg R sin theta ditambah mg R theta. Nah, kita juga bisa menggunakan persamaan Lagrangian yaitu energi kinetik dikurangi dengan energi potensial. Sehingga hasilnya yaitu L sama dengan 1/2 M besar ditambah M kecil untuk R pangkat 2 theta dot pangkat 2 ditambah mg R sin theta dikurang dengan mg R theta. Maka persamaan untuk gerak Lagrangiannya adalah Euler. Lagrangiannya adalah d per dt untuk do L per do theta dot dikurang dengan do L per do theta dot sama dengan 0. Menghasilkan do L per do theta dot sama dengan M kecil ditambah M besar ditambah M kecil untuk R pangkat 2 theta dot. Maka hasilnya adalah do per do T untuk do L per do theta dot sama dengan M besar ditambah M kecil untuk R pangkat 2 theta double dot. Maka hasilnya adalah do L per do theta sama dengan mg R cos theta dikurang dengan mg R. Maka persamaan geraknya adalah M besar ditambah M kecil R pangkat 2 theta dikurang dengan mg R cos theta dikurang mg R sama dengan 0. Maka hasilnya M besar ditambah M kecil untuk R double dot ditambah mg dikurang mg cos theta sama dengan 0. Maka posisi kesetimbangan osilasi kecilnya itu theta 0. Terjadi saat theta double dot sama dengan 0. Maka hasilnya adalah mg cos theta 0 sama dengan mg. Dihantar menjadi cos theta 0 sama dengan M per M. Nah, frekuensi osilasi kecilnya itu bisa kita tuliskan persamaannya yaitu M besar ditambah M kecil R delta double dot min mg cos theta 0 ditambah delta ditambah mg sama dengan 0. Menggunakan identitas, kita bisa menggunakan identitas cos untuk theta 0 ditambah delta sama dengan cos theta 0 dikurang delta sin theta 0. Sehingga kita tulis dulu identitasnya teman-teman. Untuk cos theta 0 ditambah delta sama dengan cos theta 0 dikurang dengan delta sin theta 0. Sehingga menghasilkan M besar ditambah M kecil untuk R delta double dot ditambah mg sin pangkat 2 kali theta 0 untuk dikali dengan delta sama dengan 0. Maka kita juga bisa menggunakan akar, jadi sin
theta 0 sama dengan akar dari 1 dikurang cos pangkat 2 theta 0 sama dengan 1 dikurang M kecil per M besar dipangkatkan 2. Dikurang lagi dengan M besar ditambah M kecil untuk R delta double dot ditambah G akar M pangkat 2 dikurang M besar dipangkat 2 dengan dikurangi dengan M kecil dipangkat 2 untuk dikali lagi dengan delta sama dengan 0. Maka frekuensi sudut adalah sama dengan akar dari G di akar lagi dengan M pangkat 2 dikurang M pangkat 2, M besar dikurang M kecil pangkat 2 per dengan M besar ditambah M kecil dikali R. Kita akan lanjut lagi dengan soal 6.11 dengan soal tentang manik pada lingkaran yang berputar. Nah, manik meluncur pada lingkaran jari-jari R yang berputar dengan kecepatan sudut W terhadap sumbu vertikal. Tentukan persamaan gerak, posisi keseimbangan, dan frekuensi osilasinya kecil. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Ada lingkaran dengan jari-jari R, ada juga theta. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan frekuensi osilasi kecilnya. Kita akan mulai dulu dari menentukan koordinat posisi dan kecepatan. Nah, di sini kita menggunakan variabel X, Y, dan Z. Nah, untuk variabel X ini dia sama dengan R sin theta cos omega T. Nah, untuk Y-nya ini adalah R sin theta sin omega T. Dan Z-nya itu min R cos theta. Nah, sehingga kita juga bisa menuliskan kecepatan kuadratnya itu menjadi P kuadrat sama dengan X dot pangkat 2 ditambah Y dot pangkat 2 ditambah Z dot pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 theta dot pangkat 2 ditambah R sin theta pangkat 2 untuk omega pangkat 2. Nah, di sini kita juga menyusun Lagrangiannya dengan persamaan yang sebelum-sebelumnya teman-teman yang sudah kita gunakan, yaitu L sama dengan T dikurang V, atau Lagrangian sama dengan energi kinetik dikurangi dengan energi potensial. Nah, untuk energi kinetiknya persamaannya adalah kita bisa tuliskan seperti ini saja teman-teman. Ini menandakan energi kinetik. Di sini kita bisa tuliskan persamaannya itu 1/2 M untuk R pangkat 2 ini theta pangkat 2 theta pangkat 2 ditambah R pangkat 2 omega pangkat 2 untuk sin pangkat 2 theta. Maka kita juga menunjukkan energi potensialnya menjadi V sama dengan M Gz dikurang dengan M G R cos theta. Kita juga bisa mencari Lagrangiannya, yaitu L sama dengan 1/2 M R pangkat 2 theta dot pangkat 2 ditambah 1/2 M R kuadrat untuk omega kuadrat untuk sin kuadrat theta ditambah M G R cos theta. Sehingga persamaan Euler Lagrange-nya adalah D per dt untuk do L per do theta dot dikurang dengan do L per do theta sama dengan 0. Menghasilkan do L per do theta dot sama dengan M R kuadrat theta dot. Kita turunkan lagi menjadi D per dt sama dengan M R pangkat 2 untuk theta dot. Maka do L per do theta-nya adalah M R pangkat 2 omega pangkat 2 sin theta cos theta ditambah M G R sin theta.
sehingga menghasilkan persamaan geraknya, yaitu MR pangkat 2 theta double dot dikurang dengan MR pangkat 2 omega pangkat 2 sin theta